Halo guys, kali ini saya akan masak gulai pucuk pepaya. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak ya sedikit berbeda ya dari biasanya. Ini adalah pucuk pepaya ataupun daun pepaya yang ada juga bunganya ya. Setelah saya rebus. Dan seterusnya bahan yang saya akan gunakan kali ini ada ikan. Sedikit saja ya, saya sudah goreng sebentar. Dan ini dalam kuali ya, seperti biasa semua bumbu-bumbu yang saya haluskan saya sudah masukkan, dan juga daun-daunan termasuklah serai ya, daun limau, daun salam, daun kunyit, ada juga jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah dihaluskan. Sekarang saya masukkan santan, dan seperti biasa ya, masakan-masakan yang saya masak hari ini sama juga masakan kampung yang biasa saya masak di kampung atau masakan rumahan, lebih kurang seperti itu ya. Oke, santan saya sudah masukkan dan saya aduk-aduk sebentar ya, sehingga semua santan dan isinya yang di dalam kuali ya sudah pun menyatu ya. Seterusnya saya hidupkan api kompor. Oke, kita tunggu sebentar ya sehingga mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Tapi jangan lupa ya, sekali-sekali kita kacau ataupun kita aduk juga ya, supaya kuahnya tidak berbunyi ataupun mengumpal ya. Oke, seterusnya saya akan masukkan, ini adalah daun pepaya. Nah, daun pepaya ini ya, biasanya kita menggunakan, saya dan juga kebanyakan orang, adalah untuk bikin urap atau tempat saya namanya anyang begitu ya. Biasanya direbus terlebih dahulu, dan ini saya rebus terlebih dahulu ya bersama daun jambu. Kita rebus ya lebih kurang 40 menit lah begitu ya. Saya kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, dan juga saya kasih sedikit daun jambu. Nah, kegunaan daun jambu itu adalah untuk menghilangkan rasa pahit yang ada di daun ataupun pucuk pepaya tersebut ya. Nah, setelah saya rebus, kemudian saya bersihkan ya, saya potong-potong, dan sekarang saya gulai jadilah seperti ini ya. Dan bagaimanakah rasanya? Mungkin ada yang penasaran ya, ada yang bertanya ya, mungkin belum pernah mencoba atau bagaimana ya. Dan alhamdulillah ini saya sudah beberapa kali masak dan rasanya memang tidak mengecewakan, memang enak ya, memang sabana lama, boleh dicoba di rumah. Dan ini memang sangat sesuai kalau kita masak bersama dengan ikan ataupun udang seperti itu ya, memang sangat-sangat sesuai. Oke, dan ini memang sayuran-sayuran yang ada di sekitaran saya ya, sekitaran rumah begini ya, memang sayur-sayuran yang tidak dibeli ataupun yang petik sendiri ya di kebun. Oke, sekarang saya masukkan ikan. Nah, 4 ekor saja ya yang ukuran kecil. Nah, itu pun saya goreng sebentar ya, sebelumnya saya goreng dulu dan saya masak sekarang ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa musiknya berubah ya. Yang biasanya saya menggunakan backsoundnya adalah lagu-lagu Minang ya. Dan ini adalah untuk apa ya, selingan-selingan saja ya. Karena mungkin kalau saya selalu menggunakan efeknya lagu-lagu Minang, mungkin ada juga yang bosan yang komen seperti itu ya. Dan saya sekali-sekali saya tukar ya backsoundnya. Oke, jangan lupa ya dikacau juga sekali-sekali. Nah, ini aromanya juga sudah mulai naik ya. Dan ini daun pepaya ini memang tidak pahit seperti yang saya ceritakan tadi ya. Saya rebus bersama daun jambu dan memang tidak pahit. Boleh dicoba ya. Mungkin
Anda yang tidak biasa makan daun pepaya yang dimasak seperti urap ataupun gulai seperti ini ya, boleh dicoba ya, direbus terlebih dahulu bersama dengan daun jambu. Oke, kelihatan sekarang ya, sudah pun mulai menyusut dan memang aromanya juga sudah mulai menggoda seperti ini. Dan ini adalah masakan-masakan yang saya sendiri pun jarang masak seperti ini ya. Kalau masak gulai sih hampir setiap hari ya, tapi yang masak daun pepaya di gulai ini memang jarang-jarang saya masak seperti ini. Yang biasanya saya masak urap ya, kali ini saya masak gulai. Oke, kelihatan sudah pun hampir masak ya, sudah 2/3 begitu ya. Karena ini sebelumnya juga saya sudah rebus daun pepaya ya, jadi tidak menunggu lama. Ini pun ikan juga sudah saya goreng sebentar. Oke, seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya, dan boleh di skip ya bagi Anda yang tidak suka micin, dan silahkan diganti ya dengan bahan-bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan saya sendiri seperti di video-video sebelumnya hanya menggunakan garam dan micin. Oke, saya masukkan sedikit micin dan juga sedikit garam. Dan sayuran seperti ini ya, kalau saya sendiri yang masak ya, masakan-masakan kampung seperti yang saya masak tidak menggunakan banyak bahan-bahan ya. Bahan-bahannya adalah bahan-bahan sederhana yang biasanya sering kita jumpai di dapur ataupun di kulkas ya, dan saya tidak menggunakan banyak bahan-bahan lainnya. Oke, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin, dan kita orak-arik ya, tapi jangan terlalu di orak-arik ya, nanti ya ikannya hancur. Kita kacau-kacau sedikit saja ya, yang ringan-ringan saja, dan kita tunggu sebentar, kemudian jadi deh. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya dengan channel saya. Bagi Anda yang suka, yang selalu menonton video-video saya, terima kasih banyak. Nah, mohon dukungnya ya untuk kelanjutan dari konten-konten saya. Mungkin ada yang komen ataupun yang punya usulan ya, silahkan komen di bawah. Dan juga mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.